jangan memberikan amanah dan jabatan kepada orang yang terang-terangan memintanya, kepada orang-orang yang sangat berambisi, karena tidak baik pada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna wallahi, sesungguhnya demi Allah," kata Nabi, "la nuwalli hadzal amal, saya tidak akan menyerahkan pekerjaan ini, saya tidak akan menyerahkan amanah ini ahadan sa'alahu au ahadan harasu alaihi, kepada seseorang yang terang-terangan memintanya, terang-terangan menginginkannya, dan sangat berambisi untuk mendapatkannya. Karena ambisi itu menjadi tidak baik, dan orang punya kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan jabatan atau amanah tersebut. Terlebih lagi ketika orang berubah orientasi, ketika dia mendapatkan jabatan, ketika dia mendapatkan kekuasaan, orientasinya berubah, visi dan misinya berubah, tujuannya justru untuk memperkaya diri, keluarga dan golongannya. Wal amanatu magnaman. Jamaah sholat Jum'ah Masjid Baitur Rahim rahimahumullah. Zaman sudah semakin tua. Kita sudah memasuki abad ke-15 dari tahun Hijriah. Ini menunjukkan sudah 14 abad lebih kita berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang sudah diantisipasi oleh Nabi. Beliau mensinyalir, dan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tukhidal fai'u duwaran," akan tiba suatu masa di mana pajak akan menjadi bancakan. Secara tradisional kalimat ini diterjemahkan harta rampasan perang yang cuman jadi bancakan oknum-oknum tertentu. Hanya saja terminologi rampasan perang sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Hanya saja ini bisa kita maknai sebagai pajak yang dipungut sebagai pungutan wajib bagi rakyat, yakni ketika pajak hanya jadi pancakan untuk memperkaya oknum-oknum tertentu. Zaman itu akan datang di mana orang memperkaya diri dengan uang pajak. Pajak yang sejatinya mestinya sebagai infak pembangunan, digunakan untuk membangun berbagai macam keperluan kebutuhan rakyat, mulai dari infrastruktur dan lain sebagainya. Namun justru pajak itulah yang dimanfaatkan oleh berbagai macam mafia untuk memperkaya diri. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wal amanatu magnaman, akan tiba suatu masa di mana jabatan amanah dijadikan sebagai pundi-pundi untuk mengumpulkan kekayaan. Mungkin ini sebuah fakta yang tak bisa disembunyikan, di mana rata-rata orang ingin mendapatkan jabatan berbanding lurus dengan ambisinya untuk mengumpulkan kekayaan. Jadi memang ada suatu masa di mana orang meraih jabatan, di mana dengan amanah dan jabatan tersebut dia berpikir untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan memperkaya golongannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, jangan memberikan amanah dan jabatan kepada orang yang terang-terangan memintanya, kepada orang-orang yang sangat berambisi, karena tidak baik pada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Inna wallahi, sesungguhnya demi Allah, kata Nabi, la nuwalli hadzal amal, saya tidak akan menyerahkan pekerjaan ini, saya tidak akan menyerahkan amanah ini ahadan sa'alahu au ahadan harasa alaihi, kepada seseorang yang terang-terangan memintanya, terang-terangan menginginkannya, dan sangat berambisi untuk mendapatkannya. Karena ambisi itu menjadi tidak baik, dan orang punya kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan jabatan atau amanah tersebut. Terlebih lagi ketika orang berubah orientasi, ketika dia mendapatkan jabatan, ketika dia mendapatkan kekuasaan, orientasinya berubah, visi dan misinya berubah, tujuannya justru untuk memperkaya diri, keluarga dan golongannya. Wal amanatu magnaman. Selanjutnya wa zakatu maghraman. Akan tiba suatu masa di mana zakat itu dihutangkan, atau orang menganggap membayar zakat itu adalah sebuah kerugian, padahal zakat itu adalah sebuah kewajiban. Dan ketika kita membayar zakat, kita sebenarnya sedang berbisnis dengan Allah. Dan apabila kita sedang tijarah, berbisnis dengan Allah, maka percayalah, kita tidak akan pernah rugi, dan Allah tidak akan pernah memanipulasi kita, karena semua yang kita keluarkan akan dianggap sebagai pinjaman kepada Allah, dan Allah akan mengembalikannya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Ma naqasat shadaqatum min mal, tidak akan pernah mengurangi harta. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Zakat tidak akan membuat bangkrut. Berinfak tidak akan membuat kita menjadi miskin. Bal yazdada, malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Tapi akan tiba suatu masa di mana orang merasa rugi membayar zakat, orang merasa rugi memberi infak, orang merasa rugi ketika bersedekah, dan justru dia mengambil hak orang lain. Akan tiba di suatu masa di mana orang-orang kaya tetapi bermental miskin. Ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu wa qalilin khutba'uhu, kathirin mu'tuhu wa qalilin su'aluhu. Akan tiba, khatib ulangi, innakum asbahtum fi zamanin, sesungguhnya engkau hari ini ada di suatu zaman. Zaman yang dimaksud adalah zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, zaman tabi'in wa tabi'ut tabi'in, tiga generasi awal, generasi terbaik Islam. Sesungguhnya hari ini kalian ada di suatu zaman, di mana di zaman itu kathirin fuqaha'u, banyak sekali fuqaha'nya, banyak sekali ahli fikihnya, banyak sekali ulamanya, wa qalilin khutba'u, dan sedikit sekali tukang ceramahnya, ahli pidatonya. Selanjutnya kathirin mu'tuhu wa qalilin su'al, banyak orang yang memberi, banyak orang bermental kaya. Nah, orang-orang yang bermental kaya ini tidak pernah nada, tidak pernah mengambil fasilitas subsidi, tidak pernah minta bantuan, sebaliknya dia memberi. Sampai-sampai di zaman itu tidak ada yang mau menerima zakat, padahal mereka tidak punya fasilitas mewah seperti umat di zaman modern ini. Mereka semua merasa kaya, mereka semua berbagi, dan mereka tidak mau menerima zakat. Sehingganya zakat dikumpulkan di Baitul Mal, dikarenakan qalilin su'aluhu, yang meminta
atau yang merasa miskin sangat sedikit sekali. Sebaliknya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa sayati zamanun, akan tiba suatu zaman di mana di zaman itu qalilun fuqaha'uhu kathirun khutaba'uhu. Di zaman itu sedikit sekali fuqahanya, sedikit sekali ahli fikihnya, sedikit sekali ulamanya yang benar-benar ulama, sedikit sekali orang yang benar-benar paham akan agama, tetapi terlalu banyak tukang ceramah. Zaman ini adalah zaman yang dirujuk kemungkinan besar, zaman di mana para pengkhutbah, para penceramah, para pendakwah yang mungkin bisa bermodalkan hanya bisa melucu misalnya, itu bertebaran di mana-mana. Banyak sekali, tapi sedikit sekali orang-orang yang sangat paham agamanya. Bahkan yang sangat mencemaskan di zaman itu bahwasanya kathirun su'al, banyak sekali orang yang meminta, wa qalilun mu'tuh, sedikit sekali orang yang berbagi. Maksudnya apa? Terlalu banyak orang yang bermental miskin sehingganya mengambil hak orang lain. Terlalu banyak orang yang bermental miskin, hidupnya ingin disubsidi. Terlalu banyak orang yang bermental miskin, dia berpikir bukannya memberi tapi mengambil sebanyak-banyaknya. Kemungkinan besar zaman ini sudah tiba di mana orang membayar zakat dianggap sebagai kerugian ketika orang bermental miskin, padahal hidupnya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan, laisal ghina an kathratil arab, bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perbendaharaan, walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang miskin harta katanya, tapi kaya rasa. Selanjutnya Nabi menambahkan, di zaman itu wa ata'a rajul imra'atah, di mana suami takut dengan istri, wa tu'allima li ghairid, dan orang sekolah tinggi-tinggi, belajar ilmu yang banyak, tapi sekolah tinggi, belajar ilmu tujuannya bukan untuk kemuliaan yang dibenarkan oleh agama, tapi tujuannya hanya untuk ambisi dunia. Kesimpulannya jamaah Jumat rahimahumullah, hadis ini hendaknya cuma menjadi nasihat dan peringatan bagi kita semua. Maksudnya agar kita jangan terkategori apa yang disebutkan oleh Nabi. Jangan dijadikan keluh kesah, tapi jadikan motivasi agar kita senantiasa berbuat kebaikan. Pada prinsipnya, siapapun yang mendapatkan jabatan jangan pernah bermotivasi untuk mengumpulkan kekayaan. Dan bagi kita sebagai rakyat jelata, masyarakat biasa, lebih baik bermental kaya daripada bermental miskin. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul